Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah revolusi industri. Sebenarnya apa sih yang dimaksud revolusi industri? Revolusi industri adalah periode perubahan mendalam dari sistem ekonomi agraris dan kejadian tangan menjadi ekonomi yang didominasi oleh industri manufaktur dan mesin. Proses transisi ini secara fundamental mengubah cara manusia mengolah sumber daya, mempengaruhi aspek sosial, budaya, dan ekonomi, serta memperkenalkan cara kerja yang lebih modern dan efisien melalui penggunaan teknologi. Revolusi Industri 1.0 berlangsung di tahun 1750 sampai 1850. Inggris adalah pelopor dari revolusi ini, ditandai dengan penemuan mesin uap melalui James Watt. Penggunaan mesin uap menjadi inovasi utama yang menggantikan tenaga manual manusia, hewan, dan air dalam proses reproduksi dan transportasi. Revolusi Industri 1.0 juga mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah peningkatan produksi dan efisiensi melalui mesin uap, pertumbuhan ekonomi, munculnya pekerjaan baru, dan kemajuan transportasi serta perdagangan. Namun dampak negatifnya meliputi pencemaran lingkungan akibat asap dan limbah pabrik, migrasi massal ke kota, urbanisasi yang menyebabkan kepadatan penduduk. Revolusi Industri 2.0 dimulai pada tahun 1870 sampai 1914 dan ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Revolusi ini meningkatkan skala dan efisiensi telepon, mobil, pesawat terbang, serta mengubah pola kerja dan hidup masyarakat. Revolusi Industri 2.0 juga mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan efisiensi produksi, terciptaannya lapangan kerja baru, kemajuan teleportasi dan komunikasi, serta pertumbuhan ekonomi. Namun dampak negatifnya meliputi pencemaran lingkungan, kondisi kerja yang buruk dan upaya rendah lebih buruk, urbanisasi yang tidak terkendali, serta ketimpangan sosial antara kota dan desa. Revolusi Industri 3.0 dimulai pada tahun 1960 sampai 2010, ditandai dengan munculnya teknologi digital dan internet. Komputer pertama bernama Colossus dikembangkan di era Perang Dunia Kedua. Revolusi Industri 3.0 juga mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan reproduktivitas dan efisien melalui otomatisasi serta kemudahan akses informasi dan komunikasi yang mendorong inovasi dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor teknologi. Namun dampak negatifnya mencukupi hilangnya pekerjaan tradisional, kesenjangan sosial dan ekonomi akibat urbanisasi, serta munculnya masalah lingkungan seperti polusi akibat penggunaan industri. Revolusi Industri 4.0 dimulai pada tahun 2000. Mesin-mesin yang menggunakan operator beralih menjadi full otomatif. Semakin banyak industri menggunakan penyimpanan klip big data untuk perhitungan yang rumit. Revolusi Industri 4.0 juga mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan pendapatan nasional, dan peluang kerja baru bagi tenaga ahli. Namun juga memiliki dampak negatif berupa peningkatan biaya investasi awal, kerentanan terhadap serangan siber, dan potensi hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi. Nah, itu dia sejarah revolusi industri yang pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Setiap era memiliki positif dan negatif sendiri-sendiri. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu.